proses-proses untuk itu, dan kita akan menunggu kabar. Tentu teman-teman media semua akan kami kabarin secara berjenjang ya, karena kami juga akan berkoordinasi. Yang terpenting adalah langkah-langkah hukum itu akan kami ambil yang tadi telah kami sebutkan. Nama Pak? Tim Hukum Amanah Ahmad Belasa. Hal ini juga penting untuk saya sampaikan ke ruang publik, bahwa di dalam Perbawaslu 9, Perbawaslu 8 dan Perbawaslu 9 tahun 2024 sudah secara tegas diatur di sana. Syarat untuk melakukan pelaporan itu ada dua. Yang pertama adalah syarat material dan yang kedua adalah syarat formil. Kemudian ada persyaratan administrasi lain, bahwa pelaporan ke Bawaslu itu dapat dilakukan dalam bentuk dua hal. Yang pertama secara lisan dan secara tertulis. Saya ingin menegaskan bahwa laporan yang kami sampaikan terkait dengan TKP 19 dan TKP 21 di Kecamatan Namlea ditolak oleh Bawaslu dengan alasan bahwa form yang kami ajukan tidak sesuai. Form yang kami ajukan semacam ini itu tidak sesuai dengan form yang ada di Bawaslu. Karena itu saya tegaskan sesuai dengan Perbawaslu yang merupakan prosedur rujukan teman-teman Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu. Penindakan itu berdasarkan pada Perbawaslu 8 2024 dan kemudian Perbawaslu 9 2024. Nah, di dalam Perbawaslu itu tidak ditegaskan secara langsung bahwa wajib hukumnya atau dilarang seseorang mengajukan laporan itu menggunakan form yang di luar daripada ketentuan yang telah ditetapkan secara administrasi oleh Bawaslu. Karena itu saya katakan bahwa semua orang berhak untuk mengajukan laporan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Ketika Bawaslu menganggap bahwa hal itu penting untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, barulah kemudian itu akan ditindaklanjuti. Namun tetapi pada dasarnya secara hukum, Bawaslu dalam menerima laporan, dia akan menyalin laporan-laporan itu dalam form-form mereka yang lain, yang itu diatur di dalam Perbawaslu secara teknis atau dalam juknis Perbawaslu, dalam juknis Bawaslu. Tetapi kami ingin menegaskan sekali lagi, jangan dilakukan pembodohan terhadap publik ini. Jangan Bawaslu bersembunyi di balik kepentingan-kepentingan yang telah mereka tunggangi secara privat. Oleh karena itu kami ingin menegaskan bahwa orang datang melaporkan, dia tulis di atas kulit kambing, dia tulis di atas kain yang rontok. Yang penting memenuhi dua unsur, adalah unsur material dan unsur formil. Tidak penting apakah dia menulis di lembaran yang mana, karena Bawaslu akan menyalin itu dalam form-form mereka. Karena itu saya tegaskan bahwa ada apa di balik perhambatan terhadap laporan-laporan yang disampaikan. Saya berharap supaya Bawaslu bisa tegas, Bawaslu bisa jujur. Setelah semua hal ini terbuka di ruang publik, saya ingin mengembalikan pada prinsipnya. Tim Amanah ingin mengembalikan proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan prosedur. Asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu itu harus kemudian dikembalikan. Kita sudah berada pada fase yang berdemokrasi secara baik. Era juga kita telah berada pada AI, Artificial Intelligence, sehingga masyarakat ini jangan dibodoh-bodohi oleh mereka yang memiliki kepentingan secara privat, tersembunyi, terselubung, menunggangi orang-orang tertentu, paslon-paslon tertentu, mengatasnamakan lembaga-lembaga, lalu kemudian membiarkan pelanggaran-pelanggaran bahkan kejahatan-kejahatan pemilu itu tercecer di ruang-ruang publik dan dicerna oleh masyarakat yang tidak memiliki pemahaman. Karena itu sangat membahayakan masa depan demokrasi, sangat membahayakan kepentingan politik secara keseluruhan, baik itu masyarakat yang ada di Kota Namlea maupun secara kolektif Kabupaten Buru. Terima kasih. Saya mana ditolak oleh Bawaslu? Kami mengulang laporan itu berdasarkan penolakan dari Bawaslu bahwa form yang kami ajukan itu salah. Jadi ditolak oleh staf Bawaslu. Ini suatu bentuk penghinaan bukan terhadap paslon amanah, tetapi ini adalah penghinaan terhadap fakta yang kami ajukan, dan itu mewakili puluhan ribu orang yang berkepentingan politik secara langsung yang terlibat dalam pilkada tahun 2024. Berarti hanya disuruh untuk ganti laporan saja. Kami Kalau juga ditolak sama sekali. Soal ditolak itu kami sampaikan ditolak karena laporan pada malam itu disampaikan ditolak, padahal sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Perbawaslu. Unsur materialnya sudah, saya mengerti tentang unsur material, saya sudah memuat unsur-unsur formilnya juga sudah jelas di sana. Tapi dengan alasan
tidak cocok form, Bawaslu menolak. Saya berharap juga Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI bahkan DKPP juga bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Karena kami bertanggung jawab, kami menyampaikan fakta, kami tidak berada pada kepentingan politik yang menyesatkan semua orang, lalu kami memberikan argumentasi, memberikan pendapat-pendapat yang justru itu membahayakan kepentingan demokrasi. Kebutuhan Bawaslu terkait dengan kepentingan form yang harus dibenarkan itu seperti form apa? Pada Ya, prinsipnya yang dia itu tidak penting untuk saya tanggapi. Yang paling terpenting adalah orang menyampaikan laporan itu ada dua, Ya. baik secara lisan maupun Ya. secara tertulis. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Itu yang penting laporannya ada, lisan Laporannya maupun jelas. tertulis. Ya, kalau lisan langsung diinterogasi oleh Bawaslu, Ya. kalau tertulis harus menyampaikan surat secara resmi dan kemudian disertai dengan bukti-bukti. Barangkali demikian. Lalu